Halo guys, tadi kita lagi on the way. Oh, satunya memetik strawberry dan memakannya di sini juga. Sampai di Fatmang. Lihat guys. Hai. Ada sama dia juga. Iya. Tradisi pakainya dari injuk. Tahu nggak injuk? Ijuk ya? Iya, yang suka Dari atap, pohon. pohon aren. Cuman karena injuk sekarang udah jarang, di sini nggak ada, jadi kita pakai tali. Mas talinya segini udah cukup. Kalau yang tumang liar ada sedikit perbedaan. Ini ikan mas yang di sini. Ini umurnya udah 4 bulan. Ya. Kenapa ada yang gede, ada yang kecil? Karena persaingan makanan ya. Kalau yang mujair ini kemarin di sini terlalu banyak, jadi disatuin. Sebenarnya kalau untuk tingkat produksi atau kita mau serius-seriusan gitu, awalnya dipisahin ikan mas semua gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 33 di sini kami akan mewawancarai narasumber kita, yaitu dengan Pak Mamang Tumang biasa dipanggil. Mang Tumang. Mang Tumang ini di desa ini terkenal dengan ahli seninya, yaitu bermain alat musik. Kebetulan kami meliput tentang sosial budaya yaitu kesenian. Di dalam kesenian ini kami mengambil alat musik yang berasal dari desa Alam Endah ini. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Alat musik ini yang
sedang ada di sini Pak, itu emang berasal dari daerah di sini atau dari Jawa Barat gitu? Maksudnya kayak dari daerah lain, dari munculnya. Kalau untuk ini emang tumang ya, ada karining sama celempung bambu. Nah sebenarnya kalau untuk informasi yang pernah Mang Tumang main ke sana, main ke sini cari informasi tentang karining, ternyata banyak gitu. Emang bicaranya kalau untuk skup Jawa Barat ya, karining itu ada di setiap daerah sebenarnya. Nah kebetulan ada yang pernah bilang pernah ada karining. Nah di Alameda itu salah satu tempat yang pernah ada. Dan ketika kemarin dari informasi karining yang ada di desa Alameda itu, ada salah satunya karining yang dibuat dari pelepah batang aren. Nah yang dimainin sama Mang Tumang ini yang dari bambu ya, dibuatnya bahannya. Nah ini juga Mang Tumang ketemunya waktu beberapa komunitas dan ketemu silaturahmi musik atau kesenian. Nah ini dari Sumedang yang sempat dipopulerkan di Bandung death metal itu sama karining attack ya, karining attack. Terus dari beberapa pertemanan sampai kita main dari si Raja Bali sini ke Sumedang itu belajar untuk pengetahuan bahan dan yang lain, karena di sini awalnya pernah ada informasi pernah ada karining juga gitu. Cuma si kariningnya yang dibuat dari pelepahnya pohon aren tadi. Nah dari beberapa perjalanan sampai dipertemukan sama almarhum Abah Indun. Ya Abah Indun itu dulu sempat gitu ketemu sama Abah Indun, sama almarhum Abah Dayat dan almarhum Abah Encuh. Abah Encuh sama Abah Dayat almarhum itu dulu pemainnya tarawangsa. Tarawangsa itu salah satu alat musik yang digesek seperti biola ya, sama kecapi jentreng. Nah itu tarawangsa yang dibawa tadi itu. Nah itu udah lima generasi loh, dari Abah, Uyut, sama leluhur. Nah Mang Tumang diwarisin ke komunitas sebenarnya, bukan ke Mang Tumang. Tapi Abah sendiri kalau itu adalah lima generasi, berarti kalau Abah umurnya 50 tahun juga itu udah 20 tahun berarti kan umurnya. Itu sempat diminta sama musim atau apa, cuma Mang Tumang nggak dikasih karena Abah Dayat almarhum ngasihnya ke komunitas kan, nggak bisa diklaim Mang Tumang pribadi gitu. Nah kebetulan kenapa Mang Tumang sekarang ngobrolnya sendiri, karena si komunitas nggak sempet terkonfirmasi dan nggak bisa dikondisiin gitu. Nah yang selanjutnya yang Mang Tumang diperdalam dulu itu sama komunitas di sini itu banyak ya kesenian. Cuman untuk Mang Tumang itu yang paling mudah dan yang paling murah itu sementara itu karinding. Karena karinding itu bahannya di sini udah banyak ya, udah banyak dari bambu, beberapa jenis bambu malah gitu kan. Dan Mang Tumang pernah belajar membuatnya sendiri gitu. Dulu sempat beli dari Shopee atau apa gitu. enggak di Shopee, belinya dulu di Sumedang untuk percontohan, karena ngelanjutin kan yang bahan dari almarhum Abah Indun itu buatnya sulit karena ya dari pohon aren tahu kan yang gula merah itu, terus harus diunun. Kalau diunun itu kayak kita perapian di asap, itu bisa mencapai bulanan mungkin tahunan untuk menjadikan kristal gini ternyata. Nah udah gitu kegagalan dalam produksinya pun ternyata ini lebih besar dan harus lebih apik buatnya gitu, dan si pisau itu harus custom. Tapi ketika ada informasi dulu dipopulerkan sama karining attack dengan bambu, Mang Tumang belajar ke Sumedang itu sama teman-teman, dan salah satu termasuk yang bertahan ya, karena kalau player itu banyak, pemain itu banyak, yang sulit itu adalah pengrajinnya ternyata. Kenapa? Nah, yang dipopulerkan dari sana sampai sini itu, dan di sini dengan beberapa cerita dari orang tua tentang permainan karinding gitu kan, mengiringi waktu main silat di hutan ataupun di kebun. Buat silat Pernah ada yang menceritakan itu adalah Mbah Indun tadi almarhum. Mbah Dayatnya yang silat, Mbah Indun yang main musiknya. diiringin gitu. Diiringinya sama karinding gitu. Mainnya ya, waktu dalam kaulinan lagi sepi lagi mana gitu.
nggak secara performa ya. Perform itu kalau nanti di Hujan itu kan performa ya. Nah itu yang alat musik kalau di kita dulu dari informasi main itu seadanya. Nah kalau karinding terus Abah Dayang karena bisa silat dia main silat kayak gitu. Dengan ketukannya ya menyesuaikan aja gitu bagaimana harmonisasinya ya. Nah salah satu karinding yang dimainkan ke kita itu selain main sendiri single, kita ada main sama celempung, collab, terus ada main sama alat musik yang lain. Cuman karena Mang Tumang dulu komunitas, beberapa alat kayak banyak macamnya ya. Dan si teman-teman karena apa ngulik, jadi si alatnya itu tersebar gitu. Tersebar, ada celempung rentengnya, ada cicainya, ada geluduknya gitu kan namanya. Ada suling, kalau suling ada di Mang Tumang di rumah Polisek ya. Nanti ada 2 tas di sana. Termasuk alat-alat tiup yang lainnya yang kayak suling Persi atau suling Saluang, Padang itu ada di rumah. Boleh dicek main sama teman-teman nanti ya. Cuman untuk karinding itu dasar permainannya nggak jauh karena yang permainan Abah Indun itu nggak bisa diikutin. Cuman ada yang di Sumedang itu cuma 2 yang bisa mengikuti. Yang pertama tongeret, yang kedua itu tunggulan. Nah dari sana itu ketika main sama instrumen lain disebutnya harmonisasi. Nah ini kayak gini. Nah kayak gitu. Itu ditiup. Tenggorokan resonatornya. Jadi nggak ada ditiup. Ini Suaranya masuk ke gitu ya. ini yang membuat kesulitannya itu ketika main dan dimainkan. Karena ini sensitif, ini bandulnya ini dibuat paling sulit. Nah ini termasuk nyetel suaranya nanti. Kalau nada dasarnya seperti ini, hanya itu aja. Nah terus dari mana tadi nada rendah, tinggi, ataupun cepat ataupun sedangnya? Itu adalah ketika teknik permainannya kita pegang di sini, rem di sini itu, dan bibir itu, ini fungsinya ke sini biar sama. Nah caranya rahang diturunkan, dibuka, tapi sama si giginya. Nah ini kan lidah nih, lidahnya ditarik. Fungsinya biar si tenggorokan jadi gedean. Kayak kita helai, tahu helai nguap? Gitu kan? Nah itu kan lidah ketarik ke belakang kan? Nah si tenggorokan kebuka. Nah ketika tenggorokan udah kebuka itu dipertahankan loh posisinya. Karena apa? Fungsinya kayak speaker ya. Speaker kan untuk resonator sebenarnya untuk nada rambat getarnya itu. Nah si resonatornya itu digede. Ketika nada rendah dia gede, sedang sama kecil. Jadi tong dang dang dang. Makanya kalau cowok itu kelihatan naik turun gininya. Nah itu karena si tenggorokannya buka tutup untuk menghasilkan nadanya. Nah selanjutnya ini salah satu sampel aja ya biar sederhana gitu. Suka ditemenin si karinding ini sama celempung namanya. Ini dulu di sini ada cerita di Gunung Padang Ciwidey. Kita sempat ketemu sama celempung kayu, itu paling tua, disebutnya celempung buyung. Cuma dikarenakan kita nggak bisa ngikutin cara ngebuatnya atau cara ngemaininnya yang lebih populer, karena di sini pernah ada cerita permainan celempung sama, jadi kita ngikut yang ada celempung bambu karena bahannya lebih mudah. Nah ini mainnya itu kayak gendang teh. Ini kayak persatuan antara gendang sama gong ya. Nah nanti waktu gong ini permainan tong tang dong tang Jadi di mix gitu ya, di mix kolaborasi. Nah biasanya kita dulu mainnya oray-orayan kalau ada budak gitu kan. Nah kayak gitu kita performnya. Cuman dikarenakan kita belum si temennya tidak terkoordinasi kan, jadi kita nggak bisa main. Karena Mang Tumang itu bikin komunikasinya tidak mengklaim satu daerah, karena bikinnya komunitas. Jadi tiap daerah itu ada gitu.
Nah seperti itu, ada yang desa lain, kecamatan lain, dulu tuh sampai ke Garut neng gitu. Nah kayak gitu. Ini namanya celempung bambu sama karinding. Paling apa lagi yang Selain itu apa namanya dipakai untuk apa silat, apa acara silat itu dipakai, ada acara lain nggak Pak? Oke, untuk karinding sendiri ya, kita ada informasi panjang sebenarnya. Kita dapat informasi itu dari beberapa daerah, termasuk dari sini ya. Di sini juga ada tempat yang lebih terpencilnya lagi gitu. Iya. Karinding itu ada beberapa pemanfaatan. Awalnya itu informasi yang sama dulu ya, bahwa di Jawa Barat secara informasi atau di orang Sunda gitu, pernah karinding itu dimainkan ketika pertama gitu kan, nunggu panen padi gitu. Nah, Sambil nunggu. iya sambil nunggu padi itu. Nah nunggu padi itu karinding dimainkan sama, mungkin jadi alat hiburannya ya. Nah, yang kedua itu kalau musim mau panen, nah kalau panen cara bersenang-senangnya sambil bawa hasil panennya ke leit. Leit itu gudang penyimpanan padi kan. Nah leit itu apa ya, embung padi ya. Nah karinding ada dimainkan di sana juga. Itu yang kedua kan. Nah yang ketiga itu ternyata karinding dipercaya bisa jadi alat pengusir hama, salah satunya. Pengusir hama. Iya betul. Dari itunya. Iya betul, ultrasonik. Ternyata setelah ada penelitian kenapa dan mengapa, dan beberapa peneliti itu sempat gitu meneliti kenapa karinding dan sisi mana dia menjadi alat pengusir hama. Yuk teh, mari duduk teh. Makasih ya. Kamu makasih. Ya. Saya itu mau nanya, kalau misalnya itu alat ini ditemuinya berarti bukan dari sini, terus misalnya ini tuh ditemuinya asal ide orang sini atau Udah berbentuk gitu Pak. ya udah berbentuk jadi apa ya, dari mendasar gitu Pak. Pas pertama kali Ini nggak ditemuin asli di sini ya, karena karinding ini di tempat daerah itu banyak. Ya. Nah makanya kita itu sempat gitu sama teman-teman nyari sebenarnya karinding ini aslinya dari mana gitu. Cuman tadi teh kan Sunda itu bukan suku dan bukan tempat dan bukan Bandung, ternyata untuk informasi sekarang ini. Ternyata karinding ini pernah ada penelitian yang menyatakan pernah ditemukan fosilnya, dan ketika tes karbon itu ada sekitar 600 atau 400 sebelum Masehi katanya. Nah makanya gitu, ketika ada pertanyaan ini karinding asli titiknya di mana itu kita nggak pernah ketemu. Yang jelas ada itu di dalam beberapa cerita, kayak ada salah satu naskah kuno Pujangga Manik bahwa karinding pernah dimainkan dalam alat musik karinding yang dimainkan di sawah lagi nunggu tanaman gitu. Nah seperti itu. Kalau untuk titiknya semua juga sepakat waktu pelaku karinding itu kayak Sumedang dulu gitu kan pernah mempopulerkan, tapi tidak bisa mengklaim bahwa karinding itu milik Sumedang. Nah termasuk di Ranca Bali. Kalau di Ranca Bali itu Gunung Patuha atau Gunung Kawah Putih itu dulunya adalah salah satu tempat peradaban ya, sebelum menjadi tempat wisata. Dulu ada jejak-jejak peradaban di sini, dan itu tidak bisa diklaim di Ciwidey ataupun di Ranca Bali dikarenakan tadi manuskrip sama keterangannya masih terbatas ya, informasi itu. Dan ketika pernah juga gitu sampai main cari ke Fakultas ISBI ya, sampai ke Sri Baduga Maharaja itu adalah museum, karena ada keterangan alat musik zaman dahulu yang aslinya bersifat penelitian atau yang dilakukan oleh beberapa orang. Ternyata ada yang meneliti dari beberapa fakultas, cuman informasinya bukan konsumsi gitu kan, orang-orang kayak kita gitu. Maksudnya itu tidak bisa mengklaim. Yang pernah ada keterangan di sini itu salah satunya adalah hanya Tarawangsa. Kalau Tarawangsa yang dimainkan sama Abah Encu sama Abah Dayat almarhum itu ada keterangan
ada keterangan dulu dimainkan sampai turun temurun. Yang tadi aja gitu kan. Kalau Tarawangsa itu ada nama tempatnya daerah Pamandian sebutnya, cuman dikarenakan dulunya satu kecamatan dan sekarang udah dibagi. Nah dulu yang diceritain dengan adanya yang Jautani atau tempat hajat panen tadi namanya daerah Pamandian. Kalau sekarang mah udah jadi kecamatan Pasir Jamu karena waktu tahun 80 pemekaran. Nah informasi itu, nah salah satunya orang-orang tadi pelaku keseniannya, salah satunya leluhur Mang Tumang. Itu juga udah pindah tangan beda keluarga gitu, cuman dibalikin lagi kayaknya gitu. Dan dari sana tuh kita udah putus generasi yang ngulik alat musiknya, karena wilayah sini yang Alam Endah ini, wilayah sini itu daerahnya favoritnya orang VOC dulu. Namanya ini tanah Eknom. Eknom itu salah satu surat perjanjian sewa menyewa orang VOC ke pemerintah Indonesia. Dulunya ditanam tanaman kopi sampai teh di sini, daerah teh. Ranca Bali itu nyambung sama PTPN 7 sama PTPN Ranca Bolang. Itu nyambung, padahal udah lebar. Sampai sekarang Inggris masih menguasai di sini sebenarnya. Nah ini daerah di sini kenapa jadi kampung? Karena dulunya waktu perang merebut kemerdekaan ini jadi base camp tentara. Nama tentaranya adalah pasukan khusus Siluman Merah. Nah makanya kenapa tanah Eknom tadi jadi kampung, karena agresi militer gitu kan dikuasai dan waktu Belanda pindah bergeser itu tanah-tanah yang kelolaan VOC itu dititipkan ke militer, dan yang tinggal di sini itu salah satu base camp militer besar dari Kodam Siliwangi yang dipimpin oleh Om Ahmad Wiranata Kusuma, masih saudara sama Dalem Bandung. Nah kenapa gitu kan? Nah kalau cari informasi kesenian Nanti sebelum ke Badar katanya ambil dulu logistik ya. Itu nggak jadi isi. iya. Makanya kalau bicara ini musik asli nggak di sini, gitu kan? Informasinya masih kurang karena di sini wilayah jajahan. Ya, orang jajahan itu mana sempet ngobrolin masalah seni atau ngelindungi seni. Yang jelas mereka itu di sini banyak yang kerja rodi aja gitu. Makanya di sini ada satu pemakaman yang besar namanya Makam Pahlawan. Itu saksi bisunya bahwa di sini daerah berdarah-darah gitu kan. Karena ini tempat yang difavoritkan sama VOC. Ketinggiannya itu cukup buat mereka menanam beberapa sumber daya alam ya. Kayak gitu. Nah, yang ada informasi itu cuman ada Tarawangsa Pamandian namanya. Cuman sempat gak ada dan hilang sampai sekarang. Dan pantun beton itu atau wayang catur menceritakan tentang storytelling salah satu tempat dan nama leluhur sini. Dan almarhum Abah Dayat itu orang terakhir. Kita sekarang di Curug. Curugnya di bawah. Kita lagi ngantri buat turun ke Curug. Kita lagi nunggu guys sekarang. Kita lagi nunggu. Baru banget sama capek banget. Kita kayak bikin antrian gitu buat turun ke bawah. See you guys, kita akan berada di Curug sebentar lagi. Dadah. Teman-teman, jadi hari ini kita mau pamit pulang sama Bung Pri. Ayo, ayo. Makasih Ibu. Makasih ya Bu. Ibu, mau jalan tangan. Makasih ya Ibu. Dadah Ibu. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi Ibu.